Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan Anti-Social Club. Saudara, saya ajak terlebih dahulu memeriksa apa yang tertulis dalam Roma 14 ayat 19. Demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jelas dikatakan yang mendatangkan damai sejahtera dan bisa saling membangun harus kita kejar, harus kita upayakan. Saudara, kata saling membangun tentu memiliki pengertian atau menyangkut lebih dari satu orang dan bahkan bisa menyangkut banyak orang. Terkait akan hal itu, kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Saling membutuhkan dan tidak bisa lepas dari interaksi atau hubungan sosial setiap harinya. Apalagi kita sadar betul kita ada di dalam satu keluarga, ya. Kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi antara anggota keluarga. Keluarga pun ada di dalam satu masyarakat. Maka tidak mungkin satu keluarga tidak berinteraksi dengan masyarakat. Namun, kita pun sangat menyadari bahwa sejak pandemi 2020, dengan adanya pembatasan sosial, yang mana lama-kelamaan akhirnya memang berdampak pada semakin banyak bermunculan yang namanya anti-social club. Karena terlalu lama di rumah, beberapa dari kita menjadi lebih malas bertemu orang dan menjadi pasif. Itulah yang saya maksudkan dengan anti-social club. Sebenarnya, work from home atau school from home bukan lagi menjadi alasan bagi kita menjadi antisosial atau ansos. Karena seiring berkembangnya zaman dan teknologi, saat ini bisa dibilang manusia adalah makhluk sosial media. Iya kan? Makhluk sosial media. Artinya di dalam menggunakan media, ya kita itu makhluk sosial. Intinya, manusia zaman sekarang hidup saling membutuhkan orang lain secara digital maupun non-digital. Hal itu harus diakui dan tidak bisa dipungkiri serta tidak bisa kita hindari, saudara. Nah, sebagai anak-anak Allah, tidak ada alasan bagi kita tidak bisa menjadi terang. Ya, karena Tuhan menghendaki kita menjadi terang. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat kita harus bisa menjadi terang. Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Jelas ya saudara, kita harus menjadi terang dunia. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadi terang. Kalaupun sampai tidak, itu bukan karena tidak bisa menjadi terang, tetapi kita saja yang malas dan memilih untuk antisosial. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan." Artinya, kita harus terus berusaha semaksimal mungkin agar bisa semakin efektif untuk pekerjaan Tuhan dan
tidak malas. Kita sebagai orang Kristen bukan orang yang anti social club, tetapi kita sejatinya adalah active social club karena kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial, saudara. Kita menyibukkan diri atau aktif berpartisipasi dalam hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya saudara yang masih kuliah, belajarlah sungguh-sungguh dan ikut organisasi yang membangun. Jangan malah main game sampai tugas-tugas tidak selesai. Akhirnya kuliahnya molor, ya saudara. Atau kita sebagai anak-anak Allah, kita bisa secara aktif ikut nge-share cuplikan khotbah atau renungan. Entah itu lewat sosial media ataupun secara langsung di lingkungan keluarga dan teman. Tentunya dengan selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita pun tidak salah langkah, saudara. Ya, tidak hanya untuk memenuhi keinginan kita saja. Misalnya tadi maksudnya mau memberikan komen tentang kebenaran. Ya. Kok malah jadi menyindir kelompok-kelompok tertentu. Lah itu kan salah langkah namanya. Itu kan malah membawa pertikaian, saudara. Jadi kembali lagi, semua tergantung sikap hati kita. Apakah kita mau masuk dalam anti-social club atau active social club? Pertanyaan yang bisa muncul, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita harus menjadi orang Kristen yang berdampak positif, tentu dalam konteks active social club, bukannya anti social club. Dan tentu seperti saya katakan di atas, sesuai atau dalam hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Itu berarti tidak semua kegiatan sosial atau kemasyarakatan ya kita ikuti. Yang kedua, kita harus temukan hal apa yang bisa kita lakukan untuk semakin efektif dalam pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Jangan pasif. Kita harus memiliki beban untuk mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun bentuknya itu. Bagaimana supaya apa yang sudah dipercayakan kepada kita bisa semakin baik, bisa semakin berkembang, bertumbuh, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Begitu, saudara. Dengan demikian, kita bisa pastikan bahwa kita bukan anti-social club, melainkan active social club. Sehingga melalui hal itu kita boleh menjadi terang bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.